Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kekuatan, termasuklah kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah babu bayanut hakikatil khaufi, ya. Jadi penjelasan mengenai hakikat khauf. Ya, pekan lalu kita membahas tentang ar-raja, yaitu menaruh harapan besar hanya kepada Allah. Nah, yang kedua ini adalah al-khauf, yaitu selalu menaruh harapan, rasa khawatir, ya, takut kepada Allah. Jadi dua hal ini sudah disampaikan pada pekan lalu, bahwa kata Imam Al-Ghazali, kita manusia ini diibaratkan untuk mau menuju kepada Allah sedekat-dekatnya adalah ada dua sayap, yaitu sayap pertama namanya ar-raja, yang kedua adalah sayap al-khauf. Jadi ini dua sayap inilah yang menerbangkan kita bisa sampai kepada sedekat-dekatnya dengan Allah. Maka kalau ada orang hidup beragama tanpa ada rasa ar-rajanya, penuh harap, tidak ada rasa al-khaufnya, rasa takutnya kepada Allah, maka itu menjadi tidak akan bisa sampai dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, apa itu al-khauf? Kalau al-khauf dalam bahasa sederhana artinya ada rasa khawatir, ya, ada rasa takut, ya, ada rasa cemas, itu. Nah, di sini dijelaskan annal khaufa ibaratu an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi, ya, wa ihtiraqi bisababi tawakkum makruhan fil istiqbal. Jadi yang namanya khauf itu adalah rasa takut, itu adalah ungkapan dari kecemasan hati, ya, wa ihtiraqihi. Wa ihtiraqi ini kalau diterjemahkan letterlessnya itu artinya terbakarnya hati. Maksudnya hati kita itu tidak pernah tenang, selalu ada rasa takut, rasa cemas, ya, disebabkan karena kalau terjadi sesuatu yang kita benci di masa depan akan terjadi pada diri kita, itulah membuat kita khawatir. Itu namanya al-khauf. Jadi menggambarkan sesuatu nanti ketika kedepannya sesuatu yang kita benci itu terjadi, itulah kita takut, ya. Misalnya kalau dalam kehidupan dunia kan masih ada jangka panjang, nanti kalau saya berumur begini, sementara ini yang terjadi nanti, itu kita khawatir. Sama dengan misalnya ada orang berpikir, ini kalau terjadi bencana alam, itu kan kita takut. Kalau terjadi kebakaran, itu kita takut. Nah, itu yang namanya khawatir. Apalagi kalau bencana akhirat, nanti di akhirat kelak kalau kita disiksa, misalnya di alam kubur, kita disiksa, tidak masuk, disiksa di neraka, itu yang kita khawatirkan. Nah, itu yang masuk khauf. Itu pengertiannya. Jadi wal ilmu bi asbabil makruhi wa huwa sababu al-ba'is wal musiru li ihraqil qalbi wa ta'allumi. Zalikal ihraq wal khauf. Nah, jadi mengetahui sebab-sebabnya, ya, sebab-sebabnya sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita benci, lalu itu terjadi pada diri kita, membuat hati kita, ya, yang menjadi sebab-sebab yang mendorong kita ada rasa cemas, rasa takut dalam diri kita apabila terjadi sesuatu yang kita benci, maka rasa ketakutan itulah yang disebut dengan al-khauf. Jadi al-ihraq. Ihraq itu ya tadi itu hati kita seperti kebakaran, tidak pernah ada ketenangan, selalu ada rasa kekhawatiran. Nah, itulah namanya khauf. Ya. Bahasa yang paling sederhana juga terasa. Kadang-kadang bagi orang tua
itu kan mencemaskan anak-anak masa depannya nanti. Nanti kalau anak saya umur begini mau jadi apa, tidak punya pekerjaan, tak jelas, nanti mau makan apa. Itu kan membayangkan sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi ke depannya, sesuatu yang tidak disuka. Tapi kalau membayangkan sesuatu yang akan terjadi menyenangkan, nah itu tidak khawatir. Nah, tapi mengedepankan rasa kekhawatiran ini sebagai memotivasi kita untuk mempersiapkan diri melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai juga kalau kita hidup dalam kehidupan ini selalu rasa cemas, tidak pernah ada bersemangat, tidak ada rasa optimis, nah itu juga bahaya, ya. Tapi ini dalam konteks tasawuf. Jadi hati itu tidak boleh lepas dari ketergantungan kepada Allah. Fal khaufu minallahi ta'ala taratan yakunu li ma'rifatillahi wa ma'rifati sifati, ya. Jadi ya, rasa takut itu sebenarnya itu kan bersumber dari Allah, karena tidak ada yang bisa menggerakkan hati seseorang kecuali berada dalam genggaman Allah, ya, genggaman Allah. Tetapi ya karena ini kita manusia ini kan Allah sudah berikan rasa tanggung jawab, maka diserahkan kepada kita. Maka disinilah yang diingatkan bahwa rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut itu terkadang muncul satu karena ma'rifatillah wa ma'rifati sifatihi. Karena mengenal ma'rifah kepada Allah sekedar mengenal tentang sifat-sifatnya Allah. Wa annahu law ahlakal alamina lam yamna'hu mani'un. Jadi apa sifat-sifatnya Allah atau perbuatan-perbuatan Allah adalah andai kata Allah membinasakan seluruh alam ini, maka tidak ada makhluk yang bisa mencegahnya. Itu kita bayangkan seperti itu. Jadi semakin tinggi ma'rifah, pengenalan seseorang tentang hakikat kebenaran Allah, itu akan semakin tinggi rasa khaufnya. Itu. Semakin orang rendah pengenalannya kepada Allah, apalagi semakin cuek, maka seolah-olah tidak ada rasa takutnya dalam dirinya. Itu bahaya karena kosong hatinya dari nilai-nilai ketakutannya kepada Allah. Jadi makin tinggi pengenalan ma'rifah kita kepada Allah, itulah yang mendorong orang akan semakin takut. Termasuklah mengenal sifat-sifatnya. Ya, kalau di sini dicontohkan menghadirkan di antara sifat Allah itu kan maha kuasa. Kalau Allah menghendaki, ya terjadi sesuatu yang bisa membinasakan segala alam termasuk kita binasa, itulah yang mendorong kita khawatir. Jangan-jangan ya, jangan-jangan gitu. Yang kedua adalah wataratan yakunu likasratil jinayati minal abdi ya bimuqarafati al-ma'asi. Nah, ini juga penting, yaitu terkadang juga rasa khawatir itu muncul karena terlalu banyaknya dosa yang menumpuk dalam diri kita. Inilah yang seharusnya mendorong kita ada rasa khawatir bahwa dosa ini akan membuat kita binasa kalau Allah tidak mengampuni. Jadi itu yang kita khawatirkan. Kalau di dalam banyak ayat-ayat nanti ada berapa ayat itu yang rasa takut kita itu kan kepada neraka. Kenapa? Karena neraka itu kita bisa tempati disebabkan karena ulah perbuatan kita di dunia. Di antaranya adalah dengan dosa-dosa. Maka ketika banyaknya dosa yang kita lakukan, itulah yang bisa mendorong kita untuk tetap ada rasa khawatir. Itu pengertian tentang rasa khauf. Nah, di dalam Al-Quran, di antara ayat yang mendorong kita supaya menanamkan rasa khauf ini terdapat pada surat Ali Imran ayat 175. Ya, di situ dikatakan ya fala takhafuhum, ya janganlah takut kepada mereka. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah bicara tentang setan. Ya, jadi maka ayat ini janganlah takut kepada mereka. Maksudnya jangan takut kepada setan. Wa khafuni, dan mestinya takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang mukmin. Ya, jadi kata khafuni
takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang mukmin. Nah, dari ayat inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa menanamkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah itu hal yang sangat penting, bahkan wajib. Karena sebagai syarat orang itu dikatakan mukmin kalau ada rasa takutnya. Itu. Jadi jangan sampai hilang rasa takut kita. Orang yang berbuat seenaknya, ya, karena rasa takutnya itu tidak ada. Itu bahaya, ya. Kalau sudah tidak ada rasa takut itu bahaya. Tapi dalam konteks ini tadi takut kepada Allah. Nah, demikian juga di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 40. Kata Allah, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, jadi penuhilah ya janjimu kepadaku. Ini firman Allah kepada kita. Ufi bi'ahdikum, maka aku pun akan pasti memenuhi apa yang telah kau janjikan itu. Apa yang telah kau penuhi janjimu. Jadi penuhi janjiku kepadamu, penuhi janjimu kepadaku, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Ya, jadi kita ini kan hakikatnya sudah berjanji di hadapan Allah. Ya, jadi di Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 172 intinya sebelum kita lahir ini Allah tanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, kita ini menjawabnya, bala, benar engkau Allah adalah Tuhan kami. Nah, jadi karena kita sudah menjawab dengan kalimat bala, mengakui Allah itu Tuhan kita, itulah disebut al-ahdu, perjanjian kita dengan Allah. Nah, begitu kita hidup di dunia, maka perjanjian menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, itulah yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Nah, itu yang dimaksud. Nah, baru ada sambungannya, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian harus merasa takut. Jadi di sini menggunakan kata farhabun, yaitu merasa takut, sama juga khauf, ya. Di dalam ayat lain wa yakhshawna rabbahum, ya, wa yakhafuna su'al hisab. Jadi mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada su'al hisab. Su'al hisab ini artinya ya nanti di akhirat kelak kita dihisab dengan banyaknya dosa, itu yang kita khawatirkan. Itulah yang dimaksud dengan khauf. Itulah. Jadi masalah khauf ini landasannya jelas di dalam Al-Quran, yang kemudian dijadikan salah satu cara memotivasi diri kita untuk bisa semakin dekat dan semakin mendekat kepada Allah melalui caranya menanamkan rasa takut. Nah, jadi rasa takut itu pertama semakin banyak mengenal kepada Allah, ya, mengenal sifat-sifatnya, kemahakuasaannya, termasuk mengintrospeksi terhadap diri kita, mengevaluasi terhadap diri kita, ya, dengan semakin banyaknya kekeliruan, kekhilapan dan dosa-dosa, itulah yang seharusnya membuat kita ada rasa takut bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Inilah yang nanti akan memberikan hasil pada diri kita. Mulai pertama, ya, kalau di sini ada penjelasan, summa idza kamulat al-ma'rifatu aw rasat, ya, jalalal khaufi wa tirakal qalbi. Kalau rasa ma'rifah, ya, pengenalan kita kepada Allah ini, pengenalan tentang rasa takut tadi itu, pengenalan kita kepada Allah ini akan semakin bagus, akan melahirkan, ya, rasa khauf yang begitu sangat tinggi, ya, melahirkan rasa takut dalam diri kita. Dan inilah yang kemudian yufidu wasaral harakati minal qalbi alal badan wa alal jawari wa alal sifat. Jadi kalau ada rasa takut kita kepada Allah, akan berpengaruh munculnya, ya, terhadap, ya, fisik tubuh kita ini juga dipengaruhi dari cara pemahaman, dipengaruhi dari,
ya tentang amalan-amalan dari anggota tubuh kita. Ini termasuk dalam amalan kita, sifat-sifat yang kemudian bisa menjadi karakteristik dalam diri kita. Nah, apa itu? Salah satunya sangat berpengaruh adalah kepada badan itu ditandai, ya. Misalnya kalau ada orang sering merasa tapi ini di kalangan para ulama itu banyak menangisnya daripada gembiranya, ya. Tapi jangan juga nangis terus. Kalau nangis terus nanti orang juga salah paham. Ketawa juga tidak boleh juga berlebih-lebihan, tapi sedang-sedang saja. Tapi yang dimaksud menangis ini adalah selalu banyak mengintrospeksi terhadap diri kita. Jadi mendorong kita. Kenapa? Karena kalau ada orang tidak pernah menghitung-hitung, mengingat pada kesalahannya, itu biasanya nafsu dunia dan syahwatnya selalu tinggi. Itu. Jadi cara mengekang nafsu kita yang cenderung berlebihan, apalagi kita hidup di era material seperti ini, itu kecenderungan untuk ingin memenuhi semua selera itu sangat tinggi. Itu. Beda dengan zaman dulu, orang-orang yang tinggal dengan kehidupan sederhana itu tidak banyak masalahnya. Tapi sekarang ini banyak duit, banyak masalah. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu gajinya cuma 500.000, naik berapa tahun kemudian jadi 1.500.000, naik berapa tahun kemudian jadi 5 juta. Sekarang gajinya 30 juta misalnya. Malah 30 juta itu makin tidak pernah ada cukupnya. Kenapa? Karena syahwat dunia, apalagi syahwat perempuan dengan syahwat yang lain-lainnya itu juga semakin berat. Nah, dengan adanya khauf, inilah yang bisa menekan, paling tidak meminimalisir keinginan berlebihan itu. Itu. Ya, coba bayangkan ya, mohon maaf lah misalnya, karena apa yang terjadi hal-hal yang negatif itu kan kita bisa mengambil ibarat ya, misalnya orang yang bermasalah hukum lalu kemudian tertangkap, kan bukan orang miskin. Bukan, malah kalau dihitung gajinya itu udah luar biasa. Ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi karena selalu khawatir, takut nanti pertanggungjawabannya seperti apa, itu jauh lebih tenang. Nah, itu pengaruhnya. Jadi membuat kita lebih terkontrol nafsu. Yang kedua, dalam hal perbuatan. Nah, ini udah pasti, karena biasanya orang yang mampu mengendalikan, mengontrol tentang keinginannya yang bisa terkontrol, tidak berlebih-lebihan, itu akan kelihatan dalam kehidupannya juga tidak berlebih-lebihan. Sesederhana mungkin selama itu juga tidak melanggar aturan. Jadi itu kelihatan ya. Dan yang ketiga adalah mendorong untuk selalu menghitung-hitung apakah perbuatan ini dilarang, kita hindari. Apakah perbuatan diperintahkan, itu yang kita membuat termotivasi untuk melakukan sebaik mungkin. Karena semakin tinggi amalan kebaikan kita, semakin modal kita lebih besar akan mempertanggungjawabkan dari seluruh apa yang Allah mintakan nanti di alam kubur, apalagi nanti di alam akhirat kelak. Inilah manfaatnya, namanya rasa khauf. Nah, bagaimana mendatangkan sifat-sifat rasa khauf itu? Ada banyak cara yang bisa dilakukan, tetapi ya salah satunya diantaranya adalah selalu belajar, ya, termasuklah kehidupan masa lalu. Kenapa Allah banyak menampakkan atau menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran? Salah satunya itu mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang banyak menantang terhadap ajaran Allah atau terlalu banyak bergelimang dalam dosa, itu tidak bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin kelihatan dia sukses, dia jago, dia hebat, diagung-agungkan banyak orang, tetapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Itu menjadi hukum. Nah, kejadian-kejadian situ banyak direkam oleh Al-Quran. Kalau tengok dalam Al-Quran, yang paling banyak kisah disebutkan itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan kisah Fir'aun. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan pelajaran. Musa alaihissalam itu adalah simbol tentang kebenaran, sementara Fir'aun itu adalah simbol kebatilan. Nah, di dalam sejarah peradaban manusia,
Bagaimana hebatnya Fir'aun sampai mengangkat dirinya mendeklarasikan sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu hebatnya Fir'aun. Dan itu dibicarakan dalam Al-Quran. Itu berulang-ulang kisah Nabi Musa itu. Tetapi kemudian ya itu bisa binasa, ya bisa binasa ya melalui ya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang membelah laut, kemudian masuklah Fir'aun, ternyata ditenggelamkan, tidak ada apa-apanya. Jadi itulah cara diantara yang mengambil ibarat dari kejadian-kejadian masa lalu. Yang kedua, kalau di sini Nabi alaihissalam, saya mengutip ada di sini di dalam kitab ini, selengkapnya saya carikan di dalam hadis. Jadi ini hadis riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Qala Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah qad syibta. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, saya lihat baginda Rasulullah itu sudah beruban. Sudah beruban. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syayyabatni hudun. Ya, kalau di sini jadi maksudnya sayyabatni itu artinya hal-hal yang menyebabkan aku bisa beruban ini, kalau dalam hadis ini adalah hudun, artinya surah Hud. Ya, surah Hud. Ya, kalau di sini ada hadis lain dikutip Al-Ghazali wa akhawatuha. Maksudnya surah Hud dan surah-surah lainnya dianggap saudaranya surah Hud. Apa itu? Surah Al-Waqi'ah. Ya, di surah Hud, surah Al-Waqi'ah, yang ketiga surah Al-Mursalat, dan yang keempat adalah surah Yatasa'alun. Surah Yatasa'alun itu surah An-Naba. Ya. Lalu yang kelima adalah surah Wa idza syamsu kuwirat. Ini surah Takwir. Jadi ada 5 surat ini yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menyebabkan aku beruban. Apa maksudnya? Karena Nabi membaca Al-Quran itu kan menghayati isinya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu ayat-ayat di dalamnya itu bercerita tentang banyak hal yang membuat Nabi menjadi ada rasa khaufnya. Itulah yang membuat beruban. Saking takutnya. Itu penggambarannya ya. Padahal apa sih? Ada enggak yang kurang dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau itu maksum, sudah dijamin, tapi beliau masih ada rasa khaufnya. Salah satunya untuk memberikan keteladanan dan contoh kepada kita bahwa saya saja ini masih ada rasa khaufnya, apalagi kalian. Nah, seperti itu. Jadi itu surah Hud, surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, dan Amma Yatasa'alun. Nah, jadi makanya para ulama, tapi ulama yang mengerti apa yang dia baca itu kadang baca Al-Quran sambil menangis. Karena ayat yang dia baca itu menceritakan tentang bagaimana siksaan orang nanti di alam kubur, bagaimana siksaan orang di akhirat kelak. Itu dia menangis karena ngerti isinya. Kalau kita ini kadang-kadang isinya tentang sesuatu yang mengerikan, kita bacanya dengan ketawa-ketawa saja. Terbalik. Sesuatu isinya yang gembira, itu kalau membaca gembira, itu membacanya juga dengan nyaman. Sambil menanamkan dalam hati, ya Allah, ya mudahkanlah seluruh hidup, usaha dan umurku ini supaya aku bisa mendapatkan kenyamanan. Ya, sebagaimana kenyamanan yang disebutkan dalam ayat yang sedang aku baca. Itu. Jadi itu bagian dari ibadah ketika membaca Al-Quran. Nah, apa isinya surah Hud? Nah, jadi di dalam surah Hud, ini Al-Ghazali merinci dalam kitab ini, kenapa Nabi sampai beruban gara-gara baca surah Hud. Karena di dalamnya itu menceritakan beberapa hal, termasuklah kaumnya Nabi Hud. Ya, di surah Hud ayat 60, ala ya adan ya kafaru rabbahum ala bu'dan li'adi qaumi Hud. Jadi kaumnya Nabi Hud itu namanya kaum Ad. Jadi bagaimana mereka menentang ya tentang ingkar kepada Allah yang kemudian benar-benar telah binasa. Jadi kebinasaan itulah yang tergambar. Begitu juga tentang kaum Samud. Itu surah Hud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh. Kaum Saleh ini kalau di Amman, Yordania,
ada satu destinasi wisata di Amman Yordania itu namanya Petra. Nah, itu kaumnya Nabi Saleh, namanya bangsa Samud. Nah, ini diceritakan ini bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud itu karena pengingkarannya terhadap Nabi Saleh. Nabi Salehnya itu tidak jauh dari Tursina. Jadi kalau kita keluar dari yang sekarang ini Israel menuju ke Mesir, itu perbatasan namanya Taba. Kalau perbatasan yang sekarang tempati Hamas itu Rafah ya. Itu perbatasan itu boleh berikan masuk bantuan. Tapi kalau perbatasan lain namanya Taba. Keluar dari Taba itu langsung masuk Gurun Sinai. Gurun Sinai situ tempat Nabi Harun, tempat Nabi Musa menerima wahyu, namanya Tursina. Di situ juga makamnya Nabi Saleh. Jadi antar negara ini. Begitu bayangkan ya, kalau kita menelusuri jejak-jejak para nabi, nabinya ada di Mesir, umatnya ada di Yordan. Itu melewati itu, karena kalau ke Yordan itu lewat Israel. Jadi dua negara. Pada dulu belum ada kereta api. Jadi kalau ada pendakwa mengeluh, itu baca sejarah umat-umat terdahulu itu. Karena kalau kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka itu jalan kaki antar negara. Itu luar biasa. Nah, membaca bagaimana Allah membinasakan kaum yang seperti ini, itulah membuat kita rasa khawatir. Itu dikisahkan dalam surah Hud. Itulah yang membuat beruban. Nah, begitu juga surah Al-Waqiah. Jelas sekali kalau surah Al-Waqiah itu mulai ayat pertama itu, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqi'atiha kadibatun khafidatur rafi'ah. Itu artinya apabila terjadi waqi'ah. Waqi'ah itu terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya hari kiamat. Khafidatun rafi'ah. Jadi kejadian hari kiamat itu khafidatun rafi'ah. Maksudnya gini, dengan kejadian hari kiamat itu akan dikisahkan bagaimana orang-orang yang tadinya di dunia diagung-agungkan orang, dibesar-besarkan orang sampai dia merasa seperti orang hebat, ternyata di akhirat kelak menjadi khafidah. Artinya orang yang rendah, tidak punya apa-apa. Rafi'atun sebaliknya, orang yang di dunia dianggap dipandang enteng, dipandang remeh, orang tidak dihitung, ternyata setelah terjadi hari kiamat malah orang itu adalah rafi', orang yang tinggi. Itu digambarkan dalam surah Al-Waqiah. Jadi itulah yang membuat kehidupan itu di akhirat kelak, karena di sanalah tempat keadilan. Ya, kalau di dunia ini ya pengadilan, mengadili orang, tapi keadilannya wallahu alam. Ya, keadilannya itu ada di akhirat. Inilah yang mendorong bisa kita rasa haus. Nah, itu di surat Al-Waqiah. Ya, begitu juga dalam surah An-Naba yang tadi itu, amma yatasaalun. Nah, itu diceritakan la yatakallamuna illa man adzina lir-rahman wa qala sawaba. Jadi nanti di sana itu tidak ada orang yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan dia mengatakan yang benar. Karena di sana nanti yang berbicara ini bukan lagi mulut, semua tangan kaki ini ikut menjadi saksi, itulah berbicara, dan tidak ada pembicaraan yang bisa direkayasa, karena semuanya disitulah hakikat kebenaran. Inilah diceritakan dalam surah ini yang membuat kita akan semakin khawatir, karena tidak ada celah-celah sedikit pun untuk bisa menutup-nutupi kesalahan kita. Nah, yang terakhir di surat yang masih ini surah An-Naba, itu ada ayat itu anzartukum adaban qariban ya yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba bayangkan itu. Jadi nanti orang-orang kafir itu sampai dia minta ya laitani kuntu turaba. Ya, sebenarnya seandainya aku bisa menjadi tanah, itu lebih aku suka. Itu minta menjadi orang, saking penyesalannya itu luar biasa itu orang-orang kafir di akhirat kelak. Itu yang diceritakan di surah An-Naba ya. Begitu juga ini semua di Al-Ghazali ini menjelaskan. Yang terakhir ini surah Takwir, idza syamsu kuwirat ya. Di dalamnya situ disebutkan wadzal jahimu su'irat ya, wadzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Jadi nanti kalau sudah terjadi hari kiamat itu neraka jahanam itu akan dipanaskan, dinyalakan.
Nah, apabila surga sudah didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi nanti kelihatan ini nerakanya dilihat panas itu. Nah, ini surga sudah dibuka. Nah, kamu mau masuk mana? Tergantung amalmu. Nah, jadi sudah diperlihatkan. Inilah kalau penggambaran tentang kehidupan di akhirat kelak membuat kita rasa takut. Itu namanya khauf. Jadi salah satu di antara cara menanamkan rasa khauf dalam diri kita selain membaca kasus dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang bisa menginspirasi kita ambil pelajaran, maka itu ada dalam Al-Quran itu. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di permukaan bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, supaya kamu tengok perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan agama Allah di masa lalu. Itu gunanya pergi apa itu siru berjalan di permukaan bumi ya. Lalu yang kedua baca Al-Quran karena di dalamnya sudah terekam dengan baik. Saya kira ini sekali lagi pembahasan tentang khauf ini bagian dari cara strategi kita untuk senantiasa mengirim keinginan selera nafsu kita yang cenderung selalu terbawa arus dengan kehidupan saat ini cenderung kepada sifatnya duniawi, maka dengan mengingatkan kembali ada rasa khawatir kita, jangan sampai kita berlebihan selalu kita menyadari bahwa semuanya adalah keterbatasan, terutama bahwa hati kita ini berada dalam genggaman Allah, sewaktu-waktu Allah bisa memalingkannya, sewaktu-waktu Allah bisa memberikan sesuatu yang di luar dari apa yang kita tidak suka, dan itulah kita selalu ada rasa khawatir muncul. Tentu sekali lagi kembali kepada memperbanyak amal ibadah, meluruskan hati dan pikiran kita supaya semakin bermanfaat tentang rasa khauf dan raja. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.